Kabupaten Jepara terkenal dengan budayanya, seni ukir kayu yang mendunia serta sejarahnya yang penuh perjuangan. Dan tepat pada tanggal 10 April 2024, Kabupaten Jepara ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-475 dan mengusung tema Bangkit dan Terus Maju Bersama. Dan bersama saya Galus nanti dalam Baskara, saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimana dan apa saja rangkaian dari hari ulang tahun Kabupaten Jepara yang ke-475 ini. Dan simak selengkapnya hanya di Baskara. (10 April 2024 menjadi tahun ke-475 Kabupaten Jepara berdiri dengan membentuk identitasnya sebagai kota budaya dan memiliki sejarah yang kuat. Di usia yang hampir setengah milenium ini, Jepara telah melewati berbagai zaman dengan beragam cerita yang menginspirasi. Dari kejayaan Ratu Kalinyamat yang berani hingga perkembangan seni ukir yang legendaris, hal ini membuat Kabupaten Jepara selalu menjadi simbol kekuatan, kreativitas, dan inovasi. Jepara bumi kartini kita berkembang di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Kartini sulung emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Jepara pantang mundur langkahnya dalam raih citanya. Jepara bumi kartini kita, mari kita membangun bersama. Berkarya untuk maju berslogan mulia, terus karya tanah bumi. Mari tingkatkan karya karsamu, jadikan Jepara terus maju. Wujud nyatakan pengabdianmu, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan, kita bersatu bangun negeri. Satukan langkah, bersatu padu, jayalah Jeparaku. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-475 Kabupaten Jepara yang jatuh pada 10 April 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Jepara telah menyiapkan beberapa rangkaian acara yang dimulai dengan agenda ziarah makam leluhur para pejuang Kabupaten Jepara pada Kamis 4 Maret 2024. Selain dihadiri oleh PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta, ziarah pada kesempatan kali ini juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Jepara dan jajaran OPD yang mengenakan pakaian bernuansa Islami. Sementara itu, tujuan awal ziarah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Jepara kali ini dimulai dari makam Said Abu Bakar Al-Haddad atau Mbah Panggang di Jalan Kimangun Sarkoro, kemudian di makam Pangeran Syarif dan Moliki di Kelurahan Saripan Jepara, dan dilanjutkan ke makam Gedong Kanjung Pangeran Citrosomo di Kalinyamatan Jepara, baru kemudian ke makam Sultan Hadrilin dan Ratu Kalinyamat di Kompleks Masjid Mantingan di Desa Mantingan dan makam Daeng di Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan.
Tak berhenti sampai di situ, rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara yang ke-475 ini dilanjutkan dengan kegiatan buka luhur pada Selasa 9 April 2024 di Kompleks Makam dan Masjid Astana Sultan Hadrilin, Mantingan, Jepara. Nah pemirsa, Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, saat ini saya tengah berada di Makam Mantingan, tepatnya berada di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan pada hari ini pemirsa masih dalam serangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun atau Hari Jadi Kabupaten Jepara yang ke-475, yang mana pada hari ini nantinya akan dilakukan buka luhur yang ada di 5 makam yang nantinya akan dilakukan prosesi buka luhur, yaitu makam Ratu Kalinyamat, kemudian ada makam Sultan Hadrilin, kemudian juga ada makam Raden Ayu Prodobinabar, putri dari Sultan Kudus, kemudian juga ada dari makam Raden Wuria, dan terakhir adalah makam dari Syekh Raden Abdul Jalil, pemirsa. Dan seperti yang pemirsa lihat di belakang saya ini tengah berdatangan tamu-tamu dari jajaran OPD, kemudian juga Forkopimda dari Kabupaten Jepara. Kemudian ini juga disambut oleh dari rombongan terbang telon Syaroful Anam Mantingan yang nantinya akan menyambut Bupati beserta rombongan yang datang atau menghadiri acara buka luhur pada hari ini. Dan seperti apa acara atau kegiatan pada hari ini, simak selengkapnya hanya di Baskara. وآله وأولاده وزوجه وذرياته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على ببركة ختم القرآن. اللهم صل على سيدنا ببركة ختم القرآن. اللهم صل على محمد صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا
Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama Porominda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua Dewan, Pak Sekda bersama Kepala OPD, Pak Camat, kita berziarah ke leluhur kita, Ratu Ibu Kalinyamat dan Sultan Hadirin dalam rangka buka luhur. Ini merupakan suatu rangkaian memperingati hari jadi Jepara yang akan Jepara 10 April yang ke-475 tahun. Dan upacaranya akan kita laksanakan pada tanggal 18 April. Insya Allah nanti Bapak Gubernur bisa hadir sebagai Iruk, ya. Gitu. Pesan yang disampaikan untuk masyarakat ini apa? Buka luhur ini dalam rangka menghormati atau? Dalam rangka memperingati leluhur kita. Jadi untuk kaula muda dan anak cucu kita supaya tahu bahwa leluhur Jepara adalah salah satunya adalah Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin. Sementara itu puncak peringatan hari jadi ke-475 Kabupaten Jepara berlangsung dengan khidmat pada Kamis 18 April 2024. Beragam atraksi seni budaya terangkai dalam upacara bendera di alun-alun 1 Jepara. Yang membuat istimewa adalah upacara tersebut dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang bertugas sebagai inspektur upacara.
Pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Jepara. Sejarah singkat Hari Jadi Jepara. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara berkembang pesat menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa yang melayani ekspor dan impor. Di samping itu juga menjadi pangkalan laut yang telah dirintis sejak masa Kerajaan Demak. Hari Jadi Jepara telah ditetapkan tanggal 10 April 1549 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat 2 Jepara Nomor 9 Tahun 1988 tentang penetapan Hari Jadi Jepara. Adapun penetapan peraturan daerah ini mengacu pada tokoh Putri Retno Kencono yang dinobatkan selaku penguasa Jepara dengan nama Nimas Ratu Kalinyamat. Sebagai seorang penguasa Jepara yang gemah ripah loh jinawi karena keberadaan Jepara kala itu sebagai bandar niaga yang ramai, Ratu Kalinyamat dikenal mempunyai jiwa patriotisme anti penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman armada perang ke Malaka guna menggempur Portugis pada tahun 1551 dan tahun 1554. Adalah tidak berlebihan jika orang Portugis pada saat itu menyebut sang ratu sebagai Renha Jepara Senora Poderosa de Rica, yang artinya Raja Jepara, seorang wanita yang sangat berkuasa dan kaya raya. Serangan sang ratu yang gagah berani ini melibatkan hampir 40 buah kapal yang berisikan lebih kurang 5.000 orang prajurit. Namun serangan ini gagal ketika prajurit Kalinyamat melakukan serangan darat dalam upaya pengupungan benteng pertahanan Portugis di Malaka. Tentara Portugis dengan persenjataan lengkap berhasil mematahkan kepungan tentara Kalinyamat. Namun semangat patriotisme sang ratu tidak pernah luntur dan gentar menghadapi penjajah bangsa Portugis yang di abad 16 itu sedang dalam puncak kejayaan dan diakui sebagai bangsa pemberani di dunia. 24 tahun kemudian, atau tepatnya Oktober 1574, sang ratu Kalinyamat mengirimkan armada militernya yang lebih besar di Malaka. Walaupun akhirnya perang kedua ini yang berlangsung berbulan-bulan, tentara Kalinyamat tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, namun telah membuat Portugis takut dan jera berhadapan dengan Raja Jepara ini. Terbukti dengan bebasnya Pulau Jawa dari penjajahan Portugis di abad 16 itu. Menurut catatan sejarah, Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579 dan dimakamkan di Desa Mantingan Jepara di sebelah makam suami Pangeran Hadirin. Mengacu pada semua aspek positif yang telah dibuktikan oleh Ratu Kalinyamat sehingga Jepara menjadi negeri yang makmur, kuat dan masyhur, maka penetapan Hari Jadi Jepara mengambil waktu beliau dinobatkan sebagai penguasa Jepara atau yang bertepatan dengan tanggal 10 April 1549 ini. Telah ditandai dengan candra senggala terus karya tataning bumi atau terus bekerja membangun daerah. Pembacaan selesai. Yang terhormat penjabat Gubernur Jawa Tengah selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Lapor upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Jepara ke-475 tahun 2024 siap dilaksanakan. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
Tamu undangan dimohon berdiri. Lambang-lambang daerah memasuki lapangan upacara. Haluan kanan! Dan! Henti! Gerak! Penghormatan kepada lambang-lambang daerah. Kepada lambang-lambang daerah. Hormat! Gerak! Pengibaran bendera merah putih dipimpin Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak dalam bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasarkan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengucapan telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat.
Peringatan hari jadi ke-475 Kabupaten Jepara dikatakan PJ Gubernur Nana Sujana menjadi penanda sekaligus momen refleksi dan evaluasi baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karenanya ia meminta pemerintah dan masyarakat Jepara agar terus melakukan peningkatan kinerja meski beberapa capaian indikator saat ini pihaknya mencatat sudah cukup baik. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat. Gerak! Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Jepara, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Jepara, dan yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Jepara, hadir bersama kita Pak Kapolres Jepara, Pak Dandim, kemudian Pak Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian yang saya hormati para pimpinan OPD Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati rekan-rekan pemerintah daerah Kabupaten Jepara, kemudian para camat, para kepala desa se-Kabupaten Jepara, yang saya hormati dan saya banggakan juga para tokoh alim ulama dan tokoh masyarakat sejajaran Jepara, yang saya hormati jajaran organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat, dan yang saya hormati serta saya cintai anak-anakku seluruh pelajar di Kabupaten Jepara. Tak lupa saya juga mengucap yang saya hormati Kepala Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten beserta para pengurus tim Ketua PKK, Tim Penggerak PKK, dan Bapak Ibu dan hadirin yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kekuatan untuk bersama-sama hadir di alun-alun ataupun lapangan Kabupaten Jepara pada upacara memperingati hari jadi ke-475 Kabupaten Jepara yang mengangkat tema Jepara Bangkit dan Terus Maju Bersama. Suatu kebahagiaan tentunya bagi saya selaku PJ Gubernur Jawa Tengah untuk hadir dan menjadi bagian dalam pelaksanaan hari jadi Jepara yang ke-475. Dan pada kesempatan ini pula masih dalam suasana hangat Lebaran, saya atas nama pribadi, atas nama keluarga dan Pemprov Jawa Tengah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, khususnya kepada para pimpinan di rekan-rekan Forkopimda di Kabupaten Jepara dan juga kepada seluruh masyarakat Jepara. Semoga amal ibadah kita selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa senantiasa diterima oleh Allah SWT. Amin. Para hadirin yang saya banggakan, jadi pada hari ini tentunya saya juga mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan juga pimpinan pemerintah pusat, saya menyampaikan selamat hari jadi ke-45 Dirgahayu Jepara. Kembali lagi, Dirgahayu Jepara yang ke-475. Tentunya sebuah kebahagiaan juga bagi saya menjadi bagian dari peringatan hari jadi Kabupaten Jepara tahun 2024 ini. Hari jadi Kabupaten Jepara diambil dari penetapan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara, yaitu tanggal 10 April 1549. Ratu Kalinyamat kita kenal sebagai seorang tokoh wanita yang pemberani dan ahli strategi perang yang berhasil membangun kekuatan maritim. Jadi atas jasa beliau pada tahun 2023 kemarin, tahun kemarin kebetulan Pak Bupati juga diundang, termasuk saya sebagai mengikuti penyerahan atau penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat di Istana Merdeka, yang langsung penganugerahan tersebut langsung diserahkan ataupun dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Hal ini tentunya suatu kebanggaan bagi kita, bahwa kita khususnya Kabupaten Jepara mempunyai pahlawan nasional. Ini suatu kebanggaan tentunya bagi warga Jepara, sehingga kita harapkan tentunya ke depan Jepara ini akan semakin maju, tentunya dengan semangat ataupun motivasi yang diberikan oleh para pahlawan, khususnya pahlawan di Jepara ini. Dalam rangka peringatan yang ke-475 Hari Jadi Kabupaten Jepara, dengan penuh harap kami mohon kehadiran-Mu ya Allah, jadikanlah acara yang kami lakukan ini sebagai bentuk rasa syukur kami kepada-Mu atas karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah ya Qadiyal Hajat, telah 475 tahun Kabupaten Jepara ini berdiri ya Allah. Telah begitu banyak perubahan dan kemudahan yang kami rasakan. Kami menyadari apa yang kami dapatkan pada hari ini adalah anugerah sekaligus amanah yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah kiranya segala kebutuhan kami, agar kami dapat mewujudkan Jepara menjadi kabupaten yang bermartabat di hadapan-Mu dan bermartabat di hadapan seluruh makhluk-Mu, sehingga masyarakat adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin, darah pendiri serta pejuang kemajuan dan kemuliaan Kabupaten Jepara ini ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Harap! Tegak!
Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara, selanjutnya menuju kursi undangan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Hebat. Kap. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penampilan tari gamyong kolosal dari SMP Negeri 1 Keling Jepara yang diiringi live gamelan karawitan dari SMP Negeri 1 Keling Jepara di bawah asuhan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Keling Jepara dan di bawah binaan Dinas Dikora Kabupaten Jepara. Komandan dan pasukan kebersihan untuk menepi.
berada di alun-alun Jepara ya, Kabupaten Jepara. Itu dalam rangka tadi kita melaksanakan upacara hari jadi, ya, peringatan hari jadi Jepara yang ke-475 ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya kepada Pak Bupati, kemudian para pemuda dan seluruh masyarakat yang mengucapkan Dirgahayu Jepara yang ke-475 yang kita harapkan tentunya ke depan ya Jepara ini tentunya dari pemerintahannya akan memberikan atau adanya suatu peningkatan pelayanan yang kita harapkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan yang kedua adalah terus melakukan upaya-upaya langkah konkret untuk mensejahterakan masyarakat. Tadi saya sampaikan ya terkait dengan masalah kinerja daripada Kabupaten Jepara. Saya menilai dari data ini ya, dari data yang ada baik Jepara ini banyak beberapa program prioritas, misalnya masalah kemiskinan sudah ada suatu penurunan, demikian juga dengan kemiskinan ekstrim. Kemudian juga masalah pengangguran ada kurang dari 1,5% ya, dari berapa pengangguran ya? 4,10 menjadi 5,35 ya. Kemudian pertumbuhan ekonomi secara adanya peningkatan di 5,17% tadi. Ini di atas rata-rata daripada provinsi yang 4,98% ya. Kita harapkan ya ini tetap dipertahankan dan tetap ditingkatkan. Pemirsa Baskara, di samping kanan saya sudah bersama dengan Pak Eko selaku Kepala Disputpar Kabupaten Jepara. Pak Eko, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak, baik-baik. Pak, ini kan sebelumnya saya mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Kabupaten Jepara ya Pak ya, ke-475. Pak, mengingat hari ulang tahun yang sangat spesial kali ini kan juga didatangi oleh PJ Gubernur Jawa Tengah ya Pak ya. Nah, di sini tadi kita juga sudah melihat bagaimana kesenian yang kita tampilkan. Kesenian ditampilkan di saat upacara tadi ya Pak ya. Dan tentunya ini kan ada peran sendiri dari Disputpar ya Pak ya untuk dalam ulang tahun ini. Nah, dalam usia yang sekarang, peran Disputpar sendiri untuk memajukan Kabupaten Jepara seperti tema ulang tahun pada kali ini seperti apa? Ya, tema ulang tahun pada tahun ini adalah Jepara bangkit dan terus maju. Kita ingin membangkitkan pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara. Artinya pariwisata ini tidak melulu wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu mulai dari Pantai Kartini, Bandengan, kemudian di Benteng Portugis, Pungkro, ataupun yang di Gua Tritip. Tetapi kita akan membangkitkan, kita kembangkan bahwa pariwisata itu juga desa-desa untuk ikut berpartisipasi di bidang pariwisata, membuat pariwisata tempat-tempat mereka. Karena kan pesisir Jepara ini kan cukup panjang dan ini menjadi objek wisata tersendiri yang bisa didatangi. Contoh wisata-wisata yang dikelola oleh desa, baik itu di Teluk Awur, kemudian di Pantai Bondo, kemudian di Pantai Ombak Mati, kemudian juga ada beberapa pantai di Muranca. Itu pantai-pantai yang dikelola oleh wisata masyarakat dan biayanya masih cukup murah. Jadi kita tahun 2024 ini konsentrasi wisatawan juga sudah mulai terpecah. Jadi banyak juga yang sering ke Teluk Awur, juga banyak juga yang mulai ke Muranca, kemudian ke Bondo, pokoknya ke pantai-pantai yang di luar pantai yang dikelola Pemda saat ini juga cukup banyak. Dan kita ikut mendukung itu, biarlah semua wisata itu berkembang dan wisatawan yang masuk ini bisa memilih mana yang terbaik menurut mereka dan mana yang mereka sukai. Merata ya Pak? Merata memang, secara umum merata. Dan juga pada hari ulang tahun Jepara yang ke-475 ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya bahwa Dinas Pariwisata untuk
hari ulang tahun Jepara ini kita kan memang mulainya itu pada saat kemarin pada saat puasa sih Pak. Karena memang hari ulang tahun Jepara ini tidak bisa kita lepaskan dari leluhur yang ada di Jepara. Yaitu mulai dari Mbah Panggang, kemudian Mbah Saripan, kemudian Mbah Citrosomo, kemudian Ibu Ratu Kalinyamat, dan juga dari Mbah Daeng. Itu semua adalah leluhur Jepara yang kita pada saat mau memperingati hari ulang tahun Jepara kita sowan ke mereka. Ziarah ya Pak? Iya, istilahnya mengingat jasa mereka. Dan upacaranya memang baru kita laksanakan di tanggal 18 April ini. Karena memang bagaimana, harusnya tanggal 10 April, tapi karena 10 April Sabtu itu Lebaran dan semua masih dalam situasi Lebaran, kita di sini untuk tetap memeriahkan seluruh karangan-karangan bunga kita taruh tetap di tanggal 10-nya. Tetapi pada saat pelaksanaan upacaranya dan Pak PJ Gubernur itu menghendaki rawuh, alhamdulillah untuk ikut memeriahkan hari ulang tahun Jepara, maka dengan kesepakatan bersama kita tunda pelaksanaan kegiatan. Lagian juga seluruh ASN juga libur sampai dengan tanggal 15 dan 16 baru masuk. 16 masuk pertama itu kita halal bihalal dan persiapan untuk larungan tanggal 17-nya. Jadi tertunda lagi. Dan akhirnya upacaranya kita laksanakan tanggal 18 April 2024. Alhamdulillah kita saksikan bersama tadi cukup meriah dan masyarakat yang datang juga cukup banyak, hampir 2.000-an, 3.000-an datang tadi itu. Oke, berarti memang sebelum hari ini memang sudah ada serangkaian acara ya rangkaian acara mendukung dari hari ulang tahun Kabupaten Jepara ke-45 ini. Nah Pak, kedepannya ini untuk menciptakan Jepara yang terus maju ini apa sih Pak resolusi dari Disputpar sendiri untuk kedepannya? Kita sekali lagi kita akan terus mengembangkan pariwisata di desa-desa wisata kita yang ada di Jepara ini semakin berkembang, karena dari perkembangan desa wisata ini diharapkan bahwa nanti pendapatan masyarakat itu bukan hanya melulu dari mengukir, tetapi juga dari tempat wisata, pengelolaan wisata. Wisata yang ada di desa nanti bisa dibiayai juga oleh dana desa itu sendiri. Jadi semakin mereka itu bisa mengelola wisata, maka perekonomian mereka juga akan semakin meningkat. Karena dengan wisata itu kan merupakan sebuah upaya untuk menstimulan dari kegiatan ekonomi yang ada di desa sehingga mereka bisa tumbuh dan maju. Dengan begitu mereka juga punya inovasi, kira-kira apa toh kegiatan ataupun hal-hal yang bisa menarik wisatawan datang. Jadi kegiatannya seperti apa, kemudian tempatnya seperti apa, nanti sarana prasarana diperbaiki seperti apa, makanan khasnya seperti apa, sehingga nanti wisatawan bisa muncul. Dan juga kita buat sinergi antara desa-desa wisata dan dengan tempat-tempat wisata yang kita miliki. Jadi nanti ya ada di Kabupaten Jepara ini tempat-tempat wisata seperti Bandengan, Kartini yang sudah terlebih dahulu terkenal. Nanti wisatawannya itu kita berikan promosi bahwa ada tempat wisata, desa wisata, sehingga mereka juga muter mau mengunjungi tempat wisata. Oke, berarti fokus kedepannya adalah mengembangkan desa wisata ya Pak? Mengembangkan desa wisata sehingga Jepara bisa bangkit dan bersama-sama maju. Gitu. Ada target prestasi sendiri Pak untuk kedepannya Pak? Targetnya berprestasi seperti apa nih atau mau apa ini target? Kita tetap prestasinya semoga untuk desa-desa wisata ini kan kita akan tingkatkan menjadi desa wisata yang mandiri. Jadi desa wisata mandiri kita akan kembangkan semakin banyak gitu. Karena sekarang itu masih berkembang, desa wisata yang berkembang. Oke, dan itu perlu dukungan dari masyarakat juga ya, nggak hanya dari pemerintah kabupaten. Kita hanya memberikan stimulan, tapi mereka sendiri yang harus punya ide, punya inovasi untuk mengembangkan desa mereka. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau Pok Darwis ataupun masyarakat di tempat tersebut tidak mau ikut bergerak. Yang penting mari sama-sama kita bergerak. Oke, gitu. Terakhir Pak, harapan untuk Jepara lebih maju seperti apa? Kita mengharapkan monggo desa-desa yang ada di Kabupaten Jepara teruslah tingkatkan inovasi untuk menjadikan desa wisata yang semakin mandiri dan diminati wisatawan. Kita bekerja sama seluruh desa wisata tersebut dan kita meningkatkan wisatawan yang ada di desa-desa yang ada di kecamatan maupun di Kabupaten Jepara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Eko selaku Kepala Disbudpar Kabupaten Jepara untuk Anda. Ya, tentunya untuk Polres Jepara kita sesuai dengan tugas pokok kita sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, kemudian juga pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum, tentunya akan terus mengawal Jepara ya untuk menjadi kota yang aman, nyaman bagi masyarakat. Tentunya kita terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap gangguan-gangguan Kamtibmas. Kita juga tahu saat ini yang menjadi penyakit masyarakat terkait dengan miras, terkait dengan balapan liar, ya narkoba dan seterusnya, berbagai bentuk gangguan Kamtibmas akan terus kita berantas ya, tentunya dengan kerjasama dengan seluruh warga masyarakat Jepara pada umumnya. Kami mohon dukungannya dengan berbagai stakeholder, kita bisa bekerjasama untuk menjaga Jepara ini menjadi di kota yang aman, kota yang nyaman, sehingga di usia yang semakin matang ini Jepara menjadi kota yang bisa buat nyaman untuk seluruh masyarakat, kota yang bahagia dan bisa menjadi kota yang ngangeni bagi masyarakat yang tinggal di kota ini. Ada resolusi untuk kedepannya ini terkait HOT ini? Ya, harapannya tentunya dengan di ulang tahun Jepara yang 475, kota Jepara bisa menjadi kota yang dapat menjadi diidam-idamkan oleh warga masyarakat Jepara maupun bagi wisatawan, karena kita tahu Jepara juga merupakan destinasi wisata, sehingga warga masyarakat luar dari Jepara akan datang ke Jepara, berlibur ke Jepara, dan suatu saat akan kembali lagi karena kota Jepara menjadi kota yang ngangen itu. Satu kalimat untuk Kabupaten Jepara. Jepara juara, Jepara mempesona. Pemirsa Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, usai sudah kita mengikuti serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara yang ke-475. Dan seperti yang pemirsa lihat di sebelah kanan saya, di depan dan juga di belakang saya, tepatnya di sekitaran pendopo Kabupaten Jepara ini banyak sekali karangan bunga yang datang dari tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Jepara serta sekitarnya. Dan saya Galus Karkinanti beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Jepara yang ke-475 dan sesuai dengan temanya, bangkit dan terus maju bersama. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sareng Kabupaten Jepara, dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.